Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianka Azania dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2285190018. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang instrumen sosiometri untuk memenuhi ujian akhir semester Psikologi Asesmen Teknik Tes dengan dosen pengampu Ibu Raudah Zaima Dalimunte. Nah, sebelumnya di sini siapa sih yang tidak tahu tentang sosiometri? Nah, sosiometri sendiri di sini yaitu merupakan alat ukur. Nah, untuk lebih lengkapnya, setelah ini saya akan mencoba mendemonstrasikan, mempraktekkan bagaimana saya menjadi atau mengawal sebagai guru bimbingan dan konseling, bagaimana tata cara untuk melakukan teknik sosiometri itu, bagaimana cara pengisiannya, instruksinya, dan juga untuk pengakhiran dan pengolahannya. Nah, tentu di setiap adanya teknik pasti ada yang namanya rancangan. Rancangan di sini meliputi dari pendahuluan. Selain daripada pendahuluan, biasanya guru bimbingan dan konseling mengucapkan salam seperti atau mengucapkan selamat pagi, misalnya Assalamualaikum anak-anak, atau mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Nah, setelah daripada itu di tahap selanjutnya, yaitu guru bimbingan konseling menyiapkan angket atau sebuah instrumen sosiometrinya, yaitu sebuah pernyataan-pernyataan yang digunakan nantinya sebagai alat ukur, sebagai instrumennya. Nah, selain daripada itu, persiapan guru BK selanjutnya yaitu membuat langkah-langkah atau instruksi. Nah, membuat langkah-langkah atau instruksi, di sini guru BK menjelaskan bagaimana tata cara untuk mengerjakan instrumen yang disediakan. Nah, setelah itu akan ada setelah pengisian dan juga menjelaskan tentang instruksi, ada waktu pengerjaan, dan selesai dari waktu pengerjaan ada pengolahan dan juga pengakhiran dan evaluasi. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita praktekkan. Saya akan mempraktekkan dan saya akan menjadi guru BK di sini untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk mensosialisasikan instrumen sosiometri ini. Baik, selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini perkenalkan nama saya Ibu Febianka. Di sini saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Di sini saya akan sensus, akan membagikan instrumen, akan memeriksa kalian. Nah, dalam status sosial, bagaimana sih keadaan kalian? Nah, adanya ini disebut dengan sosialisasi tentang instrumen yang telah saya buat. Nah, saya punya satu instrumen yang akan saya bagikan dan tidak lupa untuk saya demonstrasikan. Nah, kalian dapat melihat pada layar yang telah saya sediakan karena kita sedang online. Saya nanti akan kirim linknya melalui WA group. Nanti kalian boleh isi setelah saya memberikan instruksi untuk mengisi daripada instrumen yang telah saya berikan. Nah, pertama-tama sebelum saya akan menginstruksikan tentang bagaimana tata cara untuk pengisian daripada instrumen, harus kalian ketahui tentang instrumen ini. Nah, instrumen ini namanya instrumen sosiometri. Nah, instrumen sosiometri itu apa? Nah, diketahui di sini bahwasanya
instrumen sosiometri, yaitu alat ukur untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaan terhadap relasi sosial dan status sosial masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, menurut Walgito tahun 1987, sosiometri adalah alat untuk melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman. Sosiometri juga merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok. Nah, sampai sini kalian mengerti tentang instrumen sosiometri ini dalam hal pengertiannya. Sampai sini ada selanjutnya yaitu tujuan daripada sosiometri. Nah, tujuan dari sosiometri ini ada 4, kawan-kawan. Yang pertama, yaitu menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu untuk merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi permasalahan penyesuaian kelas tertentu. Nah, selain daripada tujuan dan juga pengertian sosiometri, ada manfaat dari sosiometri. Nah, manfaat dari sosiometri ini ada 5, teman-teman. Yang pertama, memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Dan yang terakhir, menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok kelas atau yang bersangkutan. Nah, setelah kita tahu mengenai pengertian, tujuan, dan juga manfaat, selanjutnya saya akan menginstruksikan cara untuk mengisi kuesioner atau instrumen sosiometri. Nanti kalian akan menemukan ini di dalam link yang saya bagikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Nah, pertama yang perlu kalian lakukan adalah mengisi nama. Nah, kalian bisa isi nama kalian di sini, ya. Diisi namanya, nama siapa diisi, lalu kelasnya, kelas berapa, lalu jenis kelaminnya, dan yang terakhir hari dan tanggal pelaksanaan kalian mengisi instrumen ini. Lalu di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan sesuaikan dengan apa yang saat ini kalian rasakan. Misalnya, di sini ada pertanyaan. Pilihlah teman mana yang paling Ananda sukai dalam kelompok belajar. Nah, kalian cukup menyebutkan 2 teman yang paling kalian sukai. Nah, 2 teman yang kalian sukai dalam kelompok belajar berserta dengan mengapa kalian menyukai teman tersebut dalam kelompok belajar kalian. Nah, pertanyaan kedua, ada pilihlah teman yang paling Ananda tidak sukai dalam kelompok belajar. Sama, kalian perlu menyebutkan 2 nama teman yang paling Anda tidak sukai dalam kelompok belajar beserta dengan alasannya. Mengapa teman-teman tidak menyukai teman-temannya nama-nama tersebut? Nah, setelah mengisi daripada ini semua, Ananda akan saya beri waktu selama 10 menit. Nah, di dalam 10 menit itu
Ananda dapat kerjakan instrumen yang telah saya berikan. Nah, ingat ya, kerjakan dengan jujur dan juga perlu Ananda ketahui, perlu teman-teman semua ketahui bahwasanya mengisi instrumen di sini tidak akan mempengaruhi nilai teman-teman semua. Nah, nanti insya Allah minggu besok Ibu akan berikan hasil daripada pengolahan datanya dan memberitahukan kepada Ananda semua. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Nah, bertemu lagi dengan saya di sini. Saya akan memberitahukan tentang hasil daripada kuesioner atau angket yang telah saya berikan kepada kalian, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa. Nah, silahkan kalian perhatikan dengan secara seksama teman-teman ya. Nah, ini namanya adalah saya menggunakan web untuk mengolahnya. Nah, di sini kita dapat lihat, saya jelaskan terlebih dahulu. Pada lingkaran itu adalah laki-laki, kalau kotak itu perempuan, dan yang panah merah itu pilihan pertama, panah hijau itu pilihan kedua. Nah, di sini dapat kita ketahui kelompok, di sini ada kelompok belajar, di mana kelompok belajar ini contohnya di nomor 30 itu adalah orang yang banyak dipilih atau disukai dan dijadikan sebagai teman curhat. Mengapa dia dijadikan teman curhat atau banyak dipilih? Karena dia banyak disukai. Lalu kita lihat bagian terluarnya. Misalnya ada nomor 6, ada nomor 4, ada nomor 1. Itu adalah bagian terluar di mana dia adalah murid yang tidak disukai, murid yang atau bisa disebut murid yang terisolir dan atau tidak dipilih sama sekali. Nah, yang kedua yaitu kelompok bermain. Nah, kelompok bermain di sini contohnya di angka 29. Di angka 29 di situ adalah pemilihan yang paling banyak disebutkan oleh teman-teman semua. Dia adalah orang yang disukai dalam dengan belajar, bermain, dan sebagai teman curhat. Dan bagian yang terluar misalnya ada 15, 12, dan 5 itu dalam bermain dipilih. Nah, yang terakhir adalah kelompok teman curhat. Yang paling tengah itu adalah yang sering dijadikan teman curhat, dan yang paling bagian terluar itu contohnya 5, 1, 3, 5 itu adalah bagian-bagian adalah orang-orang yang tidak dijadikan teman curhat atau bahkan tidak dipilih sebagai teman curhat. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik teman-teman, selesai sudah saya mendemonstrasikan tentang instrumen angket ini, dan tadi saya telah ada yang namanya permulaan dari salam, terus saya memperkenalkan diri, saya menjelaskan tentang bagaimana instrumen itu, tentang apa instrumen itu sebelumnya, tujuannya, manfaatnya, cara mengisinya, dan juga saya menjelaskan pengolahannya, dan terakhir saya menunjukkan hasil olahan data yang saya olah. Nah, demikian video yang saya buat dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang mengampu mata kuliah psikologi asesmen teknik non-tes yang telah mendampingi kita selalu untuk memberitahukan dan mendemonstrasikan agar kita selalu dapat mawas dalam belajar. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.